Baik, selamat sore bagi kita semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Iya, Pak. Ya, sore ini kita membahas topik perkuliahan kita mengenai perjalanan misionaris pertama Paulus. Kelompok sudah mencoba menguraikan hasil kerja mereka. Dan setelah itu kita mencoba memberikan masukan, pertanyaan yang coba diskusi tadi melalui beberapa pertanyaan. Kemudian saya sudah menonton dan membaca tugas kelompok dan kemudian mengikuti perbincangan kalian dalam diskusi. Tampaknya masih jauh dari tujuan daripada makalah yang harus kita capai. Nah, ada beberapa hal yang belum saya lihat pasti dalam rangka mencapai tujuan perkuliahan. Saya ulangi beberapa kali supaya kita jelas dalam mengikuti perkuliahan ini, bahwa dalam perkuliahan ada beberapa metode yang harus kita lakukan dalam sistem pendidikan pembelajaran di perguruan tinggi. Saya yakin karena kalian masih beradaptasi terus, ya, karena masih semester kedua, masih terus beradaptasi pola pembelajaran dari SMP, SMA ke perguruan tinggi. Tetapi dalam proses pembelajaran ini tentu harus ada mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kalau dalam proses pembelajaran di SMP, SMA, kalian mendengar pembicaraan pengajaran dari guru, lalu kalian mencatat dengan baik setiap materi-materi. Tapi di perkuliahan, kalian sudah dianggap mahasiswa, artinya mandiri dalam belajar. Bukan lagi dicekoki dalam belajar, tapi mandiri. Kalian yang mencari sendiri materi-materi pembelajaran. Karenanya di awal perkuliahan kita sudah sepakati metode pembelajaran kita. Metode pertama itu metode ceramah, seminar, atau pembelajaran itu disampaikan oleh dosen pengampu, lalu kita berdialog, berdiskusi. Itu monolog dari sumber dosen. Kemudian dalam program KKNI yang baru, yang sedang berkembang sekarang di negara-negara kita, dan di kampus kita, dan di kampus-kampus lain tentunya yang berstandar dikti, proses pembelajaran itu tidak monoton dari sang dosen yang mengajar. Tetapi mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, dalam mencapai tujuan silabus, ada beberapa metode yang dilakukan para dosen. Dalam perkuliahan kita sudah sampaikan ada beberapa. Yang pertama itu kita buat mahasiswa secara pribadi mengeksplor diri untuk belajar. Lalu dialah yang menjadi pemateri dalam perkuliahan. Melalui apa? Melalui laporan baca. Jadi topik kita itu diajar oleh mahasiswa secara personal. Karena kalian telah membaca materi itu dan kalian yang menyampaikan. Walau dalam bentuk video. Dan setelah itu kita berdialog, berdiskusi tentang topik. Lalu akhirnya saya arahkan supaya mencapai kepada tujuan pembelajaran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ialah proses belajar kelompok. Itu maksudnya kelompoklah yang memberi materi pengajaran dari hasil temuan-temuan kelompok, pembahasan-pembahasan kelompok, supaya mencapai tujuan pembelajaran. Hari ini kita pertama kali dalam tugas kelompok, dengan tugas kelompok itu materinya ialah perjalanan misi pertama Paulus. Diharapkan dari pemateri dan kelompok ialah mereka memaparkan dengan sistematis apa itu perjalanan misionaris pertama Paulus. Dari manakah cara jalur atau alur pemikiran dari kelompok?
itu harus kembali ke silabus. Kelompok itu harus kembali ke silabus. Silabus itulah yang menjadi roadmap dari tugas-tugas dari perkuliahan kita. Jadi dari silabus itulah kita tahu apa yang mau dikerjakan oleh kelompok untuk mencapai sasaran proses pembelajaran itu. Dalam silabus yang diharapkan dari kelompok sebenarnya supaya tercapai tujuan pembelajaran kita adalah kelompok itu menjelaskan tentang perjalanan misi Paulus yang pertama. Apa yang harus dijelaskan oleh kelompok? Ada dua tugas yang hendak dicapai oleh kelompok. Yang pertama, apa isu utama dalam perjalanan pertama ini? Yang kedua, surat-surat apakah yang ditulis oleh Paulus dalam perjalanan misi yang pertama? Dan surat-surat itu apa yang menjadi pokok-pokok pemikiran Paulus di dalamnya? Bukan lagi latar belakang dari kitab itu ditulis, tapi apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat-surat yang dia kirim selama dalam proses perjalanan misi pertama itu. Itu yang seharusnya disampaikan oleh kelompok dalam tugas papernya yang pertama ini. Tetapi kalau kita baca dan saya dengar dalam video-video kalian, ini tidak tampak dalam paper ini. Saya belum bicara soal teknis penulisannya. Kalau kita bicara teknis penulisan, coba lihat ini cara menulisnya. Masa semua huruf besar, huruf besar, huruf besar, huruf besar, huruf besar. Ini kayak apa? Kayak tak tahu menulis ini. Ini semua ini huruf besar. Semua ini sampai ke bawah nanti semua ini huruf besar semua. Setiap kata huruf besar, setiap kata huruf besar. Kayak tidak tamat SD. Kalian udah tamat SD enggak? Kelompok ini sudah tamat SD? Halo? Rinaldi, Andre, Tetap, Juliandri sudah tamat SD apa belum? Sudah, Masih Pak. ada di sini? Halo? Ya, Pak. Masih di sini kalian kan? Coba, mengapa kalian menulis seperti ini? Coba kalian dulu merespon. Si Rinaldi dulu. Rinaldi. Halo, Rinaldi. Lagi tidur orang kali ya. Andre. Halo, Andre. Wah, mungkin cuci piring. Tetap. Halo, Tetap. Mereka Juga, mengalami gangguan jaringan katanya tadi di grup, Pak. wah, juga lagi tidur juga ini ya. Juliandi, Ya, Pak. bagaimana nih cara penulisan kalian ini? Kalian belajar nggak? Kalian lihat nggak tulisan kalian ini? Kalian diskusikan nggak ini? Tulisan-tulisan seperti ini. Kamu tamat dari mana dulu? SMA mana kau dulu? SMA Negeri 3 Sibolga, Pak. Wah, SMA Negeri 3 juga ya. Gini dulu diajarkan di SMA Negeri 3 Sibolga, cara menulis. Enggak, Pak. Ini ikut kau ngerjakan ini? Hah? Jadi Andri ikut ngerjakan ini? Ikut, Pak. Kau baca nggak ini? Hah? Andri, Ya, Pak. kau baca ini? Enggak semua, Pak. Enggak semua. Jadi kamu penyaji nggak baca semua? Keren kali ya. Sakit perutku kalian buat ini, Wah. Ini kalian mau kuliah apa enggak ini? Kau di Sibolga mana?
Juliandi. Ya Pak, Kau di Sibolga mana? di Tapanuli Tengah Pak. Iya, saya tahu Sibolga itu Tapanuli Tengah. Di Sibolga itu di mana? Itulah namanya Pak, di Mela 1, Iya, desa Mela Satu kecamatan. bilang. Kalau Mela 1 saya tahu. Sibolga itu kan luas, Kota Madia kan? Ada Sibolga Ya, Julu, ya ada Pak. Pandan, Mela juga Sibolga. Mela itu kan bukan Sibolga lagi. Itu sudah Tapanuli Tengah. Ya Pak. Wah, dapat. Cara diskusi kalian bagaimana? Cara diskusi kalian menyusun paper ini? Dibagi-bagi Pak, cara mengerjakannya. Ya, saya tahu dibagi-bagi mengerjakannya. Kalian koreksi nggak semua penulisannya? Belum isi ya? Penulisannya dikoreksi? Tidak Pak. Tidak. Wah, keren, keren. Mahasiswa sekarang ya. Keren. Saya harus angkat tangan bodohnya sama kalian ya. Oke, itu soal teknis ya. Ya, mau dibagaimanakan lagi kalau sudah seperti ini. Tamat SMA tapi nggak ada isinya ini. Ya kan? Tapi berani kuliah. Wah, ini memang salut kita berani kuliah. Sudah tidak becus isinya, tapi berani kuliah ya. Oke, yang kedua, hanya 2 buku ini yang kalian baca. Ya, hanya ini yang kalian baca. Buku yang kalian gunakan. Ya, Juliandri. Ya Pak. Kemudian kalian pakai Wikipedia. Kan sudah saya bilang tahu tidak boleh pakai Wikipedia. Tidak boleh pakai apa namanya? Blogspot, WordPress. Tidak boleh menggunakan sumber-sumber seperti ini. Ini mengapa kalian gunakan lagi? Nah, tampaknya kalian tidak mengerti apa yang kalian tulis, gitu. Nggak jelas apa yang kalian tulis. Coba lah ini latar belakang perjalanan Paulus yang pertama. Lalu ini perjalanan misionaris Paulus yang pertama. Tidak tahu kita dimulai dari mana, berakhir kemana, dan akhirnya apa yang mereka kerjakan di penginjilan itu. Lalu kalian buat lagi surat-surat Paulus dan tujuan penulisannya. Kalian buat surat kepada Tesalonika, kalian buat komunitas Kristen, kemudian surat Paulus kepada Galatia, kepada Korintus. Ngapain ini? Kita sudah bahas ini kemarin. Tetapi apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat yang dia kirimkan dalam misi pertama itu yang harusnya kalian tuliskan. 2 hal itu yang harus kalian isi dari paper yang harusnya kalian laporkan. Supaya kita yang belajar sekarang ini mengetahui apakah isu utama dari perjalanan Paulus. Mengapa Paulus membuat perjalanan pertama itu? Apa isu utamanya? Kedua, surat-surat apa yang dihasilkannya selama dalam perjalanan itu? Lalu apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat-suratnya itu? Itu yang harus kalian paparkan. Ini semua hari ini kalian paparkan dalam tugas itu. Lalu saya kasih buku 1 ini, contoh ini, supaya bisa kalian memudahkan membuat struktur tulisan kalian. Tapi buku-bukunya dicari dong, buku-buku lain. Gitu ya. Jadi dalam perbaikan nanti kalian kerjakan perbaikannya supaya kalian yang mendapat nilai yang bagus. Kalau tidak kalian buat nanti isinya seperti ini, nilai kalian tidak ada. Apalagi cara penyajian kalian juga. Ini harus kalian ingat ya. Ini kita sekarang sedang kuliah gitu. Kalau sedang kuliah, kita harus menyampaikan dengan pakaian kuliah. Contoh, lihatlah ini. Kalian menyaji seperti ini. Ini siapa ini?
Surat Paulus Tetap, yang Pak. kedua kepada Siapa gereja namanya ini? Tesalonika. Tetap berkat, Pak. Tetap berkat. Coba, ini kita sedang kuliah loh. Kalian anggap kalian sekarang kalian di kelas menyampaikan paper kalian di kelas, apakah diizinkan pakai kaos oblong? Tidak. Kita ini sedang kuliah. Maka kalau sedang kuliah pakaiannya harus sesuai dengan pakaian perkuliahan. Coba sekarang saya lihat dulu kalian semua. Coba buka kamera semua. Saya lihat dulu kalian. Serius nggak kuliah ini? Coba buka kamera. Jangan-jangan kalian tidak pakai baju yang sopan. Coba Veronica, Rido, Hutur, Julianto, Christian, buka kamera. Silakan buka kamera, Julianto. Julianto, silakan buka kameramu. Ini kita sedang kuliah. Jadi kalau kuliah itu harus pakaian yang sopan. Sebagaimana kita kuliah faktual. Bedanya kita bukan onsite. Tapi kita daring dalam jaringan. Tapi perkuliahan kita adalah formal. Jadi tidak boleh pakaian sembarangan. Jadi jangan pakai kaos oblong di sini. Masa melaporkan paper kalian seperti ini? Tesalonika dituliskan karena ada kesalahpahaman yang mengartikan bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah seorang pemberita Injil yang harus dipenjara oleh karena Injil yang disampaikannya. Dan akhirnya Markus meninggalkan mereka. Gereja lokal misi sebagai. Jadi harus kalian berasumsi kita tetap duduk di kelas, walau kalian sedang berada di rumah kalian, tapi kita sedang duduk di kelas untuk belajar. Jadi tidak ada alasan kami sedang daring lalu pakaian kalian bebas. Tidak, ini kita sedang kuliah. Ini semua saya rekam ini. Bukti bahwa saya mengajar kalian. Jadi perkuliahan itu bukan perkuliahan yang ecek-ecek. Begitu ya. Jadi nanti kelompok kedua, seriuslah. Membuat laporan kelompok itu dikerjakan dengan serius. Sesuai dengan silabus. Jadi semua perjalanan kita ini harus sesuai dengan silabus. Karena di silabus itulah kita melihat apa sebenarnya tujuan pembelajaran ini. Karena setelah belajar ini, kalian diharapkan sudah bisa menjadi orang-orang yang memahami tentang apa? Tentang pengetahuan, latar belakang, dan sejarah surat-surat Paulus, surat-surat Am, dan surat-surat Apokaliptis. Lalu setelah kita belajar satu semester ini, kalian sudah punya kompetensi atau kemampuan memahami surat-surat Paulus, surat-surat Am, dan surat-surat Apokaliptis. Bahkan ini ada kompetensi khusus kalian yang harus kalian capai. Maka selalu kembali ke silabus. Lalu mengerjakan tugas-tugas, lihat silabus. Nanti kelompok 2 minggu depan, apa yang mau dikerjakan, lihat silabus. Ini yang harus kalian kerjakan. Jadi tidak lari kita dari rel. Karena sekarang kalian yang menjadi dosen, kelompok ini yang menjadi dosen mengajar semua peserta tentang topik misi Paulus yang pertama. Ini seharusnya yang kalian tonjolkan dalam laporan kalian. Sehingga misi Paulus yang pertama itu jelas. Dimulai dari mana? Misi Paulus yang pertama itu dimulai dari kota mana? Dari kota Antioquia. Dimulai dari Antioquia, lalu kembali ke Antioquia nantinya. Ada rangkaiannya kan,
Antioquia, lalu ke Salamis, lalu ke Antioquia, lalu ke Iconium, lalu ke Listra, ke Derbe, dan kembali ke Antioquia. Lalu apa-apa saja yang dikerjakan di Antioquia ini nanti ada di sini. Ini contoh yang harus kalian lihat nanti. Apa misi Paulus dalam perjalanan pertama? Misi di Pulau Siprus apa? Misi di Pulau Papos apa? Misi di Antioquia Pisidia apa? Ini jelas. Misi di Iconium Galatia apa? Misi di Likanonia apa? Ada misi-misinya. Lalu isu utamanya apa? Isu utama yang dikerjakan dalam misi pertama ini apa? Itu jelas. Nah, misi perjalanan pertama ini apa? Memenuhi panggilan Allah untuk apa? Memberitakan Kristus. Paulus dan Barnabas meninggalkan gereja Antioquia di Syria. Awalnya metodenya berkhotbah, tetapi ketika banyak orang, para misionaris sadar bahwa panggilan untuk bersaksi bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, artinya berkembang ke seluruh dunia. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa pelayanan misi pertama itu adalah untuk membawa semua orang kepada Kristus. Itu misi pertamanya. Jadi orang itu yang mereka khotbah itu supaya mengenal Kristus. Itu misi pertama. Lalu mereka memiliki banyak tantangan, tetapi berhasil karena apa? Karena mereka mengandalkan Roh Kudus. Nah, karena itu ke depan, minggu depan, kelompok harus memperbaiki sajian kalian ini dari materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi dalam diskusi, lalu dari saya ini, kembali ke sini. Penuhilah kedua pertanyaan ini, jawab kalianlah kedua pertanyaan ini. Apa isu utama? Apa surat-surat yang dikirim oleh Paulus? Nah, kalau kalian sudah mengerjakan ini nanti, maka saya nilai secara umum, secara komprehensif. Apakah kalian sudah perbaiki semua masukan ini atau tidak? Kalau tidak perbaiki, maka nanti nilainya tidak bagus. Lalu formatnya, ingat formatnya seperti ini. Kalau minggu depan harus kalian kirim dengan format dengan menambah kata perbaikan. Ini ya. Itu formatnya. Lalu saya harapkan nanti perbaikan kalian membaca buku ini, The Victor Handbook of Knowledge, kemudian membaca buku The Act of Apostles, supaya semakin bagus. Dan terakhir nanti kalian buatlah peta dalam perbaikan kalian. Peta perjalanan Paulus yang pertama. Kalian buat supaya bagus paper kalian. Nah, inilah catatan saya terhadap perbaikan untuk kelompok 1. Minggu depan kelompok 2 silakan memberikan yang terbaik dari kelompok 1 supaya nilai kalian lebih bagus. Sampai di sini dulu perkuliahan kita. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada yang mau bertanya? Sudah mengerti semua? Apakah masih di sini? Atau tidak di sini lagi? Halo? Ya, Pak. Apakah masih di sini? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, maka perkuliahan ini sampai di sini kita tutup. Dan kelompok 1 harus memperbaiki 1 minggu ke depan dan dikumpulkan minggu depan, kirim sampai jam 18. Kelompok 2 yang akan menyajikan minggu depan dikirimkan hari ini pukul 18. Saya tidak mau tahu gagal upload, lalu gagal ini saya tidak mau tahu. Waktu kalian sudah banyak. Itu bukan urusan saya. Pokoknya nanti jam 18 tidak masuk, nilai kalian kurang. Saya tidak peduli dengan alasanmu dan saya tidak minta alasanmu. Yang saya minta papermu dikirim sebelum jam 18. Itu bagian saya. Jangan kirimkan maaf-maafmu kepada saya. Maaf Pak, ini tidak bisa. Maaf Pak, nggak perlu.
Kalau tidak bisa dia lob di tempatmu itu, pergi ke kota. Tidak bisa di kota, pergi ke Jakarta. Enggak bisa di Jakarta, pergi ke Amerika. Supaya bisa terkirim. Cari akal. Ya. Jangan gara-gara mati di kampungmu lalu matilah kau. Enggak, pergi kau kampung orang. Itu caranya. Itu mahasiswa. Tapi kalau SMP memang mati lampu, Pak. Pak, mati lampu. Ya udah, selesai. Tidurlah kau di situ, nak, katanya kan. Tapi kalau mahasiswa, mati lampu, jalan kaki kau pergi. Cari listrik. Supaya bisa kau kuliah. Itu. Ada lagi istilah sekarang, mati lampu, Pak, lelek jaringan. Enggak zamannya lagi itu. Dalam dunia digital sekarang, orang berlomba-lomba mencari sinyal supaya bisa belajar. Tidak ada di kampung kita, pas kuliah, keluar kota, keluar dari kampung. Di kampung kami, Pak, di desa-desanya, saya tahu kamu di desa, anak desa. Saya pun anak desa saya. Tapi ketika mau belajar, carilah di mana ada sinyal. Supaya kau bisa belajar. Ya jangan pula di situ nggak ada sinyal. Kau paksa-paksa pun, Pak, nggak ada sinyal, Pak. Tengoklah, Pak. Kalian screenshot. Nggak ada gunanya sama saya itu. Kalian screenshot pun berkali-kali. Anda tidak hadir sesuai waktu. Sorry to say. Hari ini kalian banyak yang absen. Tidak peduli saya. Gitu ya. Oke, baik. Kita tutup perkuliahan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami telah mengakhiri perkuliahan kami. Berkati kami supaya bisa menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab, yang punya kompetensi yang baik untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, dengan belajar dengan baik. Membaca buku banyak supaya kami boleh mengerti mata kuliah yang sedang kami pelajari. Berkati orang tua kami supaya mereka sehat panjang umur. Berkati pekerjaan mereka sehingga mereka boleh memuliakan kami dengan baik. Berkatilah sivitas akademika, dosen dan staf supaya semua proses belajar mengajar perkuliahan berjalan dengan baik di setiap Medan. Berkati bangsa negara kami dan pemimpin negara. Berkati pemimpin-pemimpin gereja. Berkati suku-suku terabaikan dan suku-suku terjangkau supaya mereka menerima Injil dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, horas bagi kita semua. Yahobu, menjojua, ahoy, salam kebajikan. Horas, Pak. Horas, Pak. Horas, Pak. Horas, Pak. Horas, Pak. Pak.